Pernikahan kontrak Sang CEO. Bab 004-77. Kenapa? Kau takut kalau papa dan mama peraya padaku lagi? Tisa melangkah maju, menatap Cecil dengan tatapan tajam. Jangan kau macam-macam padaku Cecil. Atau apa Tisa? Dengar, rumah ini adalah milikku. Dan papa dan mama juga milikku. Aku tidak akan biarkan kau bisa mengusai mereka. Cecilia tersenyum sinis kemudian pergi dari sana. Ambil aja sana. Aku gak butuh. Teriak Tisa dari dalam kamarnya. Tisa tersenyum tipis. Lalukan sesukamu Cecil. Aku tidak peduli. Dan untuk kalian berdua, lihat saja. Kalian akan menyesal. TBC 78. Rencana Yo. Ini laporan yang Anda minta Tuan. Seorang asisten menyerahkan sebuah berkas terhadap Yo. Pria yang tengah berada di dalam ruangan kafenya itu menerima berkas tersebut laku membukanya. Kata demi kata Yo baca di mana dalam lembaran itu menjelaskan di mana Tisa memulai kehidupannya selama ini. Jika waktu itu Yo hanya meminta menyelidiki kisah asmara Tisa, tapi tidak dengan sekarang. Yo ingin tahu dengan jelas kisah hidup Tisa mulai wanita itu dari kecil hingga dewasa. Seperti yang Anda tahu sebelumnya Tuan. Wanita itu. Panggil dia Nona Tisa. Dia adalah calon istriku. Kau pikir kau siapa berani memanggilnya dengan sesuka hati? Sang asisten segera menunduk. Sungguh dia ingin memukul bibirnya sendiri karena keceplosan. Lanjutkan. Menurut tetangga yang tahu tentang kepribadian Nona Tisa. Sejak kecil, Nona Tisa sudah ditinggal merantau oleh kedua orang tuanya Tuan. Sang asisten pun kembali menjelaskan kalau orang tua Tisa tidak pulang sama sekali bahkan satu kabar pun tak ada. Para tetangganya juga berkata, kalau sejak kecil Nona Tisa selalu belajar agar punya nilai tinggi. Dia ingin orang tuanya bangga padanya andai kedua orang tuanya pulang. Namun mereka tetap tidak pulang Tuan. Sampai akhirnya Nona Tisa dewasa, dia bekerja di butik Nyonya Aira lalu memboyong Parnan dan bibinya ke kota ini. Yo mengangguk, matanya tak lepas dari foto Tisa kecil yang telah usang. Entah dari mana asisten Yo mendapatkannya. Zaman sekarang sudah canggih tentu saja mudah hanya untuk mendapatkan kabar semacam itu. Untuk orang tua kandungnya. Saya yakin Anda pasti terkejut setelah mendengar tentang orang tua Nona Tisa. Apa yang terjadi? Malam itu, aku mengantarkan Tisa pulang. Di depan rumahnya memang ada mobil, aku tidak langsung pergi. Aku menunggu Tisa sampai masuk ke dalam hingga ada rasa penasaran dalam diriku. Malam itu memang Yo tidak langsung pulang. Pria itu turun dari kendaraan roda empatnya setelah sengaja menguping pembicaraan yang ada di dalam sana. Siapa yang menyangka kalau ternyata yang datang malam itu adalah kedua orang tua kandung Tisa. Yo yang masih kurang paham pun akhirnya pulang saja. Dia meminta sang asisten untuk mencari tahu semua tentang calon istrinya itu. Surya dan Aryani. Mereka adalah sepasang suami dan istri bukan? Dia adalah pendiri perusahaan X. Bukan, maksudmu. Setelah saya selidiki Tuan, ternyata orang tua Nona Tisa dulunya bekerja sebagai supir dan asisten rumah tangga saja. Pendiri perusahaan X yang asli telah meninggal sekitar 24 tahun yang lalu. Yang saya dengar sepintas, ibu dari pendiri perusahaan meminta orang tua Nona Tisa untuk menjadi anaknya dan menjadi orang tua pengganti untuk cucunya. 79. Dan mereka melupakan putri mereka yang berada di kampung begitu. Benar Tuan. Gila. Ini sungguh gila. Orang tua yang gila harta. Mereka rela meninggalkan anak kandung mereka demi anak orang lain. Yo tersenyum licik, ternyata masih ada orang tua yang seperti itu. Mereka meninggalkan Tisa hanya demi anak tak tahu diri itu. Dan Tisa sekarang berada dalam rumah kedua orang tuanya. Cari tahu tentang seluk-beluk perusahaan itu. Perusahaan itu tidak begitu besar. Tentu saja sangat mudah dicari tahu. Baik Tuan. Akan segera saya laksanakan. Yo mengibaskan tangannya meminta asistennya itu segera pergi. Kita lihat saja, apakah kalian bisa jadi orang tua yang baik atau justru sebaliknya.
Gumam Yo dengan seringai licik di bibirnya. Di antara 4 orang dalam circle itu, hanya Yo yang agak melenceng otaknya. Pria itu lebih terkenal nakal daripada yang lainnya. Dasar orang tua tak berguna. Yo meraih jasnya lalu pergi dari sana. Yo ingin menghubungi Tisa. Belum apa-apa pria tampan itu sudah kangen. Tuan. Langkah Yo terhenti begitu melihat seorang wanita menghadang jalannya. Dia adalah Ratih, seorang manajer keuangan di kafe ini. Ada apa? Tanya Yo datar dan dingin. Tuan Anu. Itu saya, bawakan makanan untuk Tuan. Ratih menyodorkan kotak bekal yang dipegangnya di hadapan Yo. Ratih juga menyelipkan anak rambutnya ke belakang telinganya berharap pria yang berdiri di hadapannya ini terpesona akan kecantikannya. Kau tahu, aku paling muak dengan orang yang suka cari perhatian. Setelah mengatakan itu, Yo pergi melewati Ratih yang mematung. Dia sangat sulit untuk ditakluki. Dari mana? Yo mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Seperti biasanya, Yo dengan satu circle-nya tengah berkumpul bersama. Kau yang minta kami datang tapi kau juga yang telat. Yo terkekeh. Pria itu mengeluarkan sebatang rokok, membakarnya kemudian menghisap benda bernikotin tersebut. Seperti yang dijelaskan, di antara Nalendra, Brian dan Devano hanya Yo lah yang paling nakal. Semua tak pernah menyentuh rokok berbeda dengan Yo Yareng menjadi makanan sehari-hari. Rokok? No. Cek, kalian ini cemen sekali. Pria yang tidak merokok tidak laki. Nalendra dan Brian hanya bisa geleng-geleng kepala. 80. Jangan remehkan. Gini-gini aku sekali tusuk langsung dapat 2. Ucap Nalendra dengan bangga. Devano mana? Kau tahu kan? Devano sedang sibuk dengan istrinya. Namanya juga baru hamil. Sahut Brian. Sudah jangan ganggu dia. Dia lagi bucin, makanya gak ada kabar. Sudah, sekarang katakan. Ada apa kau meminta kami kemari? Yo meraih asbak kaca kemudian meletakkan rokoknya di sana. Kalian tahu kan? Kalau sekarang aku akan menikahi asisten Aira. Dan aku memang sudah lama mengejarnya. Nalendra mengangguk, Yo sering mengatakan hal ini pada mereka. Bukanlah kau sudah melanarnya saat di pesta. Apalagi yang kau inginkan? Yo tersenyum, Nalendra dan Brian saling melirik satu sama lain. Kalian belum pernah bekerja sama dengan perusahaan X Karen. Perusahaan X Group. Aku sering mendengar ya tapi kami belum pernah menjalin bekerja sama. Kenapa memangnya? Dia pernah mengirim email padaku tapi tidak aku respon. Ada apa? Kenapa tiba-tiba kau bicara tentang perusahaan itu? 1. Karena aku ingin kalian bekerja sama dengan perusahaan itu. Perusahaan itu dulu didirikan oleh pria yang bernama Desta. Tapi Desta meninggal saat perusahaannya baru dirikan dan ketika pria itu baru memulai bisnis. Beberapa tahun perusahaan itu terbengkalai hingga ada seorang pria yang bernama Surya mengaku adik dari Desta itu sendiri. Dialah yang mengelola perusahaan tersebut tapi karena memang pada dasarnya dia punya otak yang pas-pasan. Perusahaan itu tidak bisa sebesar perusahaan kita. Aku ingin kalian bekerja sama, berikan investasi besar-besaran. Setelah itu, aku akan cari skandalnya hingga membuat para investor kembali mencabut investasi mereka. Jelas Yo. Di otaknya sudah tersusun dengan rapi rencana yang akan dia rancang untuk orang tua kandung Tisa itu. Entah mengapa Yo merasa kalau orang tua kandung Tisa tidak benar-benar sayang pada putri kandung mereka sendiri. Yo ingin, orang tua Tisa sadar dengan hancurnya harta itu. Dilihat dari gelagatnya. Kau punya rencana busuk Yo. Papa Sultan bisa marah kalau tahu. Biarkan saja. Semua ini aku lakukan demi Tisa. Dia harus bahagia. Yuhu yang mulai bucin. Brian melempar bantal di wajah Yo yang tertawa, hingga. Sialan kau Bi. Bantalnya kebakar woi, kena rokok. TBC. 81. Ternyata benar. Tak ada rasa bahagia yang Tisa rasakan setelah bertemu dengan kedua orang tuanya. Meski awalnya bahagia pada akhirnya sirna secara perlahan.
Dia baru semalam berada di sini tapi Surya dan Aryani seperti tak menganggap dia ada. Cecil yang suka cari perhatian serta kedua orang tuanya yang biasa memanjakannya melupakan Tisa yang baru saja mereka ajak pulang ke rumah ini. Tisa baru saja terbangun dari tidurnya yang baginya kurang nyenyak semalam. Mungkin karena belum terbiasa, dan bisa jadi akan seterusnya tidak terbiasa. Tisa beranjak, dia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sekitar 10 menit, waktu yang sangat singkat Tisa telah selesai. Dia memakai pakaian yang akan dibawa kerja hari ini. Namun, sebuah dering ponsel mulai terdengar. Tisa meraih benda pipi itu dan seketika senyumnya mengembang saat sebuah nama yang entah tiba-tiba dia rindukan terpampang di layar ponselnya. Halo sayang. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana tidurmu? Nyenyak. Tidurku semalam kurang nyaman tuan. Apa kau lupa? Sekarang kau ini adalah calon istriku. Calon istri seorang Yo Erlangga. Jangan panggil aku tuan lagi, panggil aku sayang. Tisa diam tak menjawab, selama punya hubungan dengan Elvan, tak sekalipun Tisa memanggil pria itu dengan panggilan sayang. Dan bersama Yo, pria itu memintanya untuk memanggil sayang. Sayang. Yah, aku suka. Besok pagi, bersiaplah. Aku akan menjemput Ramu. Kita akan terbang ke negara tetangga. Papa dan Bunda ingin bertemu dengan calon menantunya. Dan aku dengar sekarang kamu pulang ke rumah orang tua kandungmu. Apa aku harus jemput? Jemput aku di rumah yang lana saja. Aku akan pulang ke sana. Potong Tisa dengan cepat. Dia tak ingin Yo mampir le rumah ini. Meski rumah ini adalah rumah kedua orang tua kandungnya tapi tetap saja Tisa merasa tidak nyaman. Baiklah sayang. Tunggu aku. Datanglah. Jangan sampai kau ingkar janji. Aku selalu tepat janji. Panggilan berakhir, Tisa segera bersiap karena hari ini akan kembali bekerja seperti biasanya. Usai bersiap, Tisa, 82, melangkah menuju ke ruang makan. Di ruang makan, Surya dan Aryani serta Cecil telah memulai sarapan tanpa menunggu Tisa lebih dulu. Entah memang lupa atau disengaja mereka sarapan tanpa menunggu putri kandung mereka yang mulai berada di sini sejak dari kemarin. Papa kok kayak bahagia banget? Tanya Aryani pada sang suami. Tentu saja Ma. Marna tahu tidak, semalam Papa mendapatkan email dari salah satu perusahaan besar. Kalau permintaan Papa untuk bekerja sama dengan perusahaan AMS diterima. Dan asal Mama tahu juga banyak perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Aryani ikut senang mendengarnya. Begitupun dengan Cecil yang tak kalah senang. Mama ikut senang dengarnya Pak. Akhirnya setelah sekian lama menunggu terkabul juga. Ini juga semua berkat Cecil. Puji Aryani pada Cecil yang tersenyum. Lia, semua ini juga karena Cecilia. Kalian sarapan tanpa menungguku. Raut wajah bahagia itu seketika sirna saat Tisa datang. Aryani tersenyum lalu bangkit dari duduknya. Sayang, ayo duduk. Aryani menepuk jidat Ria. Dia lupa kalau masih ada satu anggota keluarga di rumah ini. Kamu mau makan apa? Biar Mama siapkan. Gak perlu Ma. Tisa bisa kok siapin sendiri. Tisa bukan anak kecil lagi, dan juga sejak kecil Tisa sudah belajar apa-apa sendiri. Aryani dan Surya diam. Ucapan Tisa barusan seakan menusuk jantung mereka. Semua memang benar, sejak kecil Tisa memang sudah diajarkan apa-apa sendiri. Bukan karena Arifin dan Ayumi tega. Itu semua karena Tisa sendirilah yang ingin melakukannya. Bukankah dulu dia hidup di kampung dan serba kekurangan? Oh ya? Papa ada kabar baik. Perusahaan yang Papa pimpin akhirnya diterima untuk bekerja sama dengan perusahaan besar. Tisa tersenyum tipis. Selamat, Tisa senang mendengarnya. Lia dong. Kakak tahu tidak, semua itu juga berkat aku. Coba kakak berhenti kerja di butik itu dan pindah di perusahaan pasti perusahaan akan semakin besar. Cecil ikut menimpali. Dia sengaja mengatakan itu untuk merendahkan Tisa yang tidak semampu dia. Lia, Cecil benar juga.
Mending kamu berhenti aja jadi pegawai butik itu. Pindah saja ke perusahaan. Cecil tersenyum, papanya kini mulai berpihak padanya. Tidak perlu Pak. Aku lebih nyaman bekerja di butik saja. Lia juga ya. Lagi pula Pak. Pegawai perusahaan kan harus pintar ya. Dan, jadi maksudmu aku bodoh? Ucap Tisa memotong perkataan Cecil. Tidak Kak. Aku hanya bicara apa yang aku lihat. Kalau bekerja di perusahaan memang harus punya otak yang pintar. 83. Kan? Kalau orang-orang di perusahaan milik nenekmu itu isinya orang pintar semua. Perusahaan itu pasti sudah maju sejak dulu. Menjadi perusahaan besar dan punya banyak cabang yang dimana banyak pengusaha berebut ingin bekerja sama. Bukan hanya berdiri sendiri sampai sekarang. BRAAK. Surya langsung menggebrak meja makan itu membuat piring-piring yang berada di atasnya bergetar. Kamu mengatakan kalau papa ini bodoh. Lia. Mendengar ucapan Tisa barusan, Surya langsung merasa kalau putri kandungnya ini merendahkannya. Menganggap dirinya tak punya bakat karena sekian lama perusahaan itu berdiri nyatanya hanya berdiri saja. Tak ada cabang ataupun kelebihan lainnya. Tisa santai saja, memangnya salah apa dia? Aryani pun ikut bangkit, dia juga tak terima kalau suaminya disebut bodoh oleh putri yang telah dia lahirkan dulu. Apa ini yang diajarkan oleh pamanmu selama ini? Menjaga ucapan saja tidak bisa. Kata Aryani membentak Tisa. Jujur, sebenarnya Tisa sakit. Dia baru kemarin dibawa ke rumah ini tapi sekarang. Di sebelah wanita parubaya itu, Cecilia tersenyum senang. Akhirnya rencananya memancing Tisa berhasil juga. Apa papa merasa bodoh? Aku tidak menyebutkan nama siapapun kan? Kenapa kalian marah? Bukankah apa yang aku katakan ini benar? Tisa menatap satu persatu yang berada di ruang makan. Di sini bukan aku yang mulai. Saat Cecil mengatakan di perusahaan harus orang yang pintar, kenapa kalian diam? Bukankah kata itu juga mengarah tentang kebodohanku? Dia berkata seperti itu seolah menganggap aku ini wanita bodoh yang tak tahu apapun. Tapi saat aku yang berkata kenapa kalian semua marah. Ternyata memang benar, orang baru akan selalu kalah dengan orang yang lama meskipun orang baru itulah yang sebenarnya lebih punya ikatan. Aku baru datang dan tinggal di rumah ini, tapi kalian sudah tak bisa adil. Suara Tisa nyaris tercekat, matanya pun berkaca-kaca. Tapi tak ada air mata yang mengalir. Tisa menatap Cecil dengan tatapan tajam. Kau, jangan senang dulu. Apa yang kau dapat semua ini adalah hasil dari mencuri. Kau adalah seorang pencuri. Mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Baik itu orang tuaku dan juga pria Mokondo itu. Tisa meraih tasnya kemudian pergi dari sana tanpa sepatah kata pun lagi. TBC 84. Kecewa yang kedua kalinya. Merasa tak dihargai lagi, Tisa enggan masih mau bertahan. Cukup dengan Elvan saja dia menjadi wanita yang bodoh dan tak punya pendirian. Pagi ini, belum juga 24 jam Tisa tinggal bersama kedua orang tua kandungnya. Wanita yang sejak bayi dirawat oleh Paman Arifin dan Bibi Ayumi itu langsung menyeret koper yang sempat dia bawa kemarin. Masih beruntung Tisa tak jadi memasukkan pakaiannya ke dalam lemari. Sehingga pagi ini Tisa tak perlu repot-repot mengambil pakaiannya dan memasukkannya ke dalam koper. Kamu mau kemana? Jangan seperti anak kecil dong. Aryani menghadang jalan sang putri kandung. Bagi Aryani, sikap Tisa seperti anak kecil. Hanya masalah sepele saja, sudah ngarembek dan berniat pergi. Tisa tak menjawab apapun. Dia melewati sang ibu dan benar-benar ingin pergi. Terserahlah mau seperti anak kecil atau apa Dis tak peduli. Dia akan pulang ke rumahnya. Dia punya rumah kok, Tisa tak perlu khawatir. Tisa, kamu mau kemana? Setelah Aryani, kini Surya juga ikut menghalangi. Kamu ini sudah dewasa, jangan bertingkah seperti anak kecil berusia 5 tahun. Hanya masalah seperti itu saja langsung mau pergi. Kamu lihat itu Cecil, selama ini dia
Justru karena aku sudah dewasa aku tahu mana yang tulus dan mana yang bukan. Belum 24 jaran saja sikap kalian padaku dan dia berbeda. Bagaimana mungkin aku mau tinggal lebih lama lagi di sini. Yang ada bukannya waras, tapi aku bisa gila. Tisa sudah terlanjur kecewa dengan kedua orang tuanya. Sejak kecil dia sudah ditinggalkan. Dia tak pernah menyesal pernah dirawat oleh paman dan bibinya. Tapi sebagai orang tua, apa pantas meninggalkan anak kandung hanya demi anak orang lain? Sekian lama Tisa menunggu orang tuanya pulang. Hingga 25 tahun lamanya, barulah orang tuanya datang mencarinya. Itu pun saat hidup Tisa sudah nyaman, tak susah seperti dulu. Raut wajah kecewa begitu tergambar. Ini adalah yang kedua kalinya Tisa dibuat kecewa dua orang yang andil dalam kelahirannya ke dunia ini. Kalian memang orang tua kandungku. Kalau bukan kalian aku tidak ada di dunia ini. Aku akui itu, kalian memang berjasa dalam menghadirkanku lahir ke dunia ini. Tapi apa yang kalian lakukan padaku tidak mencerminkan sama sekali sifat orang tua ke anaknya. Lebih tepatnya kalian tidak bisa bersikap adil pada anak kandung kalian. Akulah anak kandung kalian, tapi seakan-akan akulah yang anak angkat. Cecil sudah mendapatkan kasih sayang dari kalian sejak dia lahir. Tapi lihatlah, tanpa dijelaskan lagi tentu kalian sudah paham bukan? Aku memang rindu kalian, aku memang ingin kasih sayang dari kalian. Tapi bukan berarti selama ini aku kekurangan kasih sayang dari orang yang telah merawatku. Panjang lebar Tisa mengeluarkan unek-uneknya. Mengungkapkan rasa kecewa yang dia pendam selama ini. Dia pun akhirnya benar-benar pergi dari rumah itu. Dan lebih memilih untuk kembali bersama paman dan bibinya. Sungguh Tisa benar-benar kecewa untuk yang kedua kalinya pada mereka. Belum apa-apa saja papanya kemarin mengatakan kalau dia harus menjaga sikap terhadap Cecil. Harusnya kata-kata itu untuk Cecil kan? Seharusnya wanita itu yang menjaga sikap padanya bukan justru malah sebaliknya, orang tua macam apa itu? 85. *TTTK. Tisa. Sedang apa kau di sini? Tisa memutar bola matanya malas. Entah hari ini hari apa, yang jelas Tisa merasa sial sekali. Saat dia hendak pergi tapi malah berpapasan dengan Elvan. Elvan datang ke rumah sang bos karena ada hal penting. Tapi siapa yang menyangka kalau dia di sini bertemu dengan sang mantan? Kau menginap di rumah ini. Apa? Minggir. Kau, Mas. Tisa menghela nafas panjang. Cecil datang menggandeng lengan Elvan dengan mesra. Mas mau ketemu papa ya? Elvan tersenyum ke arah Cecil. Lia, papa ada kan? Ada dong. Yuk, alis Tisa memicing sebelah. Tapi tunggu. Jadi Elvan selama ini bekerja sebagai asisten papanya. Oh pantas saja, kenapa Tisa tidak bisa kepikiran. Jadi yang dimaksud anak pemilik perusahaan itu Cecil dan bosnya adalah papa. Tisa menarik nafas panjang. Astaga. Kemana saja dia selama ini kenapa baru sadar? Tisa menoleh sebentar sebelum keluar dari gerbang rumah itu. Mas, kenapa masih di sini ayo? Cecil mengajak Elvan namun pria itu menatap kepergian Tisa yang membawa koper. Tisa, kenapa bisa ada di sini? Tanya Elvan dengan penasaran. Dia tatap wajah Cecil yang mulai berubah itu. Dia anak papa juga. Hah, kalian kakak adik. Bagaimana bisa? Sudahlah, pokok intinya dia juga anak kandung papa. Cecil tak mau menjelaskan lebih detail tentang siapa Tisa. Elvan tidak mau mengecapnya sebagai pencuri kalau kata Tisa. Mending sekarang masuk, papa udah nungguin. Elvan mengangguk, dia terpaksa masuk meski masih banyak pertanyaan di benaknya. Melihat Tisa pulang dengan menyeret koper membuat Arifin bertanya-tanya. Ada apa gerangan? Bagaimana bisa keponakan yang dia anggap anak ini pulang belum 24 jam tinggal bersarna kedua orang tuanya. Nak, kamu pulang. 86. Lia ya. Tisa gak betah tinggal di sana. Lebih enak tinggal di sini. Jawab Tisa tersenyum. Dia tak berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi.
Tisa paham, Ayah Arifin dan Papa Surya adalah kakak adik kandung. Tisa memang putri kandung Surya, tapi sejak kecil dia sudah tinggal dan dirawat oleh Arifin. Seperti yang dikatakan Tisa, meski jauh dari orang tua kandung, Tisa tak kekurangan kasih sayang. Untuk masalah ini, mereka tak perlu tahu. Cukup Tisa saja yang tahu dan merasakan. Tisa tidak ingin mengatakan apapun, dia tak mau jika Arifin tahu yang sebenarnya pamannya itu akan marah dan hubungan kakak beradik itu hancur karenanya. Tisa tidak ingin itu semua terjadi. Tisa, kamu pulang nak. Seperti biasa Ayumi baru muncul dari dapur. Wanita itu memang sangat gemar di dapur. Lia bu, gak betah di sana. Tisa mau di sini aja. Ayumi tersenyum mengusap pipi Tisa. Elbu juga gak bisa tidur semalam kepikiran kamu. Lia, Tisa juga. Baru juga tinggal sebentar udah gak betah tunduk. Tisa hanya tersenyum. Gak tahu ya. Enakan tinggal bareng kalian. Lagian juga papa kalau kangen biar main ke sini, kata Tisa berakting seolah dia baik-baik saja. Tak tahu saja bahwa sekarang hatinya patah sepatah-patahnya karena orang tuanya. Kamu udah sarapan? Udah kok. Tapi boleh kan sarapan lagi? Boleh dong. Yuk, Ilbu udah masak kesukaan kamu. Tisa begitu antusias, dia duduk di ruang makan dan ikut sarapan bersama. Tentang sarapan, Tisa memang tidak jujur. Dia belum sempat kenyang sarapan di rumah papanya hingga sarapan di rumah ini Tisa begitu lahap. Usai sarapan, Tisa bergegas pergi ke kamarnya. Arifin dan Ayumi saling pandang. Dia bohong ya. Pasti ada sesuatu. Ucap Ayumi pada Arifin yang punya pikiran sama. Udah biarin aja bu. Kita pura-pura gak tahu saja. Di dalam kamarnya, Tisa langsung menghubungi Yo. Halo, kalau berangkat sekarang bisa kan? Di seberang sana Yo langsung terperanjat. Sekarang, temui papa sama bunda. Lia, oke honey. Kamu tunggu di situ dulu ya. Jangan kemana-mana. Aku akan segera sampai. Baiklah, aku tunggu. 87. Bertemu calon mertua. Tok, tok, tok. Ya, sebentar. Ayumi segera turun dari tangga melangkah menuju pintu. Ceklek. Pintu terbuka. Ayumi terdiam sejenak, seorang pria tampan berdiri di hadapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf cari siapa? Tisanya ada bu. Ah, ada. Mari silahkan masuk dulu. Pria yang tak lain adalah Yo itu masuk setelah dipersilahkan. Ditunggu dulu ya, biar ibu panggilin dulu Tisanya. Duduk aja dulu. Yo mengangguk, dia duduk di sofa sembari memerhatikan rumah minimalis lantai 2 yang Yo tahu bahwa rumah itu dibeli dari hasil kerja Tisa sendiri selama bekerja bersama adiknya, Aira. Sebelum menemui Tisa di kamar, Ayumi ke belakang untuk menemui sang suami lebih dulu. Pak, Lia bu ada apa? Sahut Arifin tanpa menoleh. Pria parubaya itu sedang sibuk dengan hewan peliharaannya yaitu burung. Pak, Lia bu, ada apa? Di depan ada tamu, mending sekarang bapak temui aja dulu. Gak enak dia sendirian. Dahi Arifin mengernyit. Siapa bu? Tamunya Tisa. Hah, tamunya Tisa. Pria apa wanita? Ya, pria pak. Kalau wanita mana mungkin ibu nyuruh bapak buat temui dia. Emang aneh bapak ini ya? Ucap Ayumi kesal. Arifin hanya terkekeh dan menuruti semua perintah istrinya. Sementara untuk Ayumi, wanita itu pergi ke kamar Tisa untuk menemuinya. Dia ingin tahu penjelasan Tisa tentang pria tampan yang sedang mencarinya itu. Nak, kok kamu rapi banget? Mau kemana memangnya? 88. Di bawah ada tanmu ya, bu. Lia, seorang pria tampan. Dia cariin kamu tadi, kamu kenal sama dia. Tisa tersenyum. Dia calon suami Tisa bu. Ayumi menutup mulutnya merasa kaget dengan kata yang terucap dari bibir Tisa. Tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba udah punya calon suami aja. Kemarin malam aku udah dilamar sama ia. Dan sekarang dia ajak Tisa buat ketemu sama orang tuanya.
Ayumi memeluk Tisa erat. Nak, jangan asal percaya sama pria ya. Ibu cuma takut dia bulan pria yang baik. Tisa mengusap punggung wanita yang telah merawatnya dengan baik itu. Bu, Tisa kenal sama Yo udah dari lama. Dia kakak tiri bos Tisa di butik. Ibu gak perlu khawatir. Dia pria baik kok. Dan sekarang, Tisa mohon doanya ya. Semoga orang tua Yo baik semua. Ayumi mengangguk. Dia mencoba percaya saja dengan apa yang diucapkan oleh Tisa. Tisa keluar dari kamarnya ditemani oleh Ayumi di sampingnya. Yo berdiri, sepertinya pria itu sudah izin pada Arifin tentang keberangkatan Tisa ke negara tetangga. Nak, Yo tadi udah jelasin semuanya sama ayah. Kalian hati-hati ya dalam perjalanannya. Semoga selarnat sampai tujuan. Jangan lupa baca bismillah dan banyak baca solawat. Tisa menatap Yo, entah jurus apa yang dilakukan oleh pria itu sehingga ayahnya dengan mudah memberinya izin untuk pergi, berdua lagi. Padahal dulu saat masih bersama Elvan tidak seperti itu. Arifin seolah menentang Elvan ketika pria itu ingin membawa Tisa pergi. Tapi ini Yo, pria yang baru saja kenal dan pertama kalinya bertamu ke rumah ini. Ya udah, kalau gitu Tisa pamit dulu ayah, ibu. Tisa menyalami Arifin dan Ayumi secara bergantian. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Yo terhadap sepasang pria dan wanita paruh baya itu. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TTT. Yo dan Tisa terbang ke negara tetangga menggunakan jet pribadi. Jika biasanya dia tidur di saat dalam pesawat, tapi kali ini tidak. Mata Tisa terbuka dengan lebar tanpa ada rasa mengantuk sedikit pun. Kalau mengantuk tidur saja, jangan ditahan. Ini adalah jet pribadi, kau bisa tidur dengan sesuka hati. Tisa menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak mengantuk. Yang ada dalam otak Tisa saat ini adalah seperti apa reaksi orang tua Yo setelah ini. Apakah dia akan dicemooh karena seorang gadis kampung? Atau justru sebaliknya? Aku tahu apa yang kau pikirkan Babe. Jangan khawatir ya. Yo merangkul pundak Tisa kemudian menyadarkan kepala Tisa di pundaknya. Tisa diam membeku, jujur saat ini jantungnya tidak dapat dikendalikan. Astaga, jantung bisakah detaknya jangan terlalu kencang. Aku bisa malu. Ki00000000000900. 89. Selamat datang, Tuan. Yo disambut dengan hormat oleh para penjaga yang berada di luar. Mereka berdiri berjejer seraya membungkuk menyambut kedatangan Yo bersama calon istrinya. Sebelum datang, Yo memang sudah mengatakan kalau dia akan datang membawa calon istri. Papa dan Bunda ada di dalam. Ada Tuan. Yo menggandeng tangan Tisa masuk ke dalam. Di sana, Bunda Nilam telah siap. Ya ampun. Sayang kamu udah sampai. Yo tersenyum senang. Bunda Nilam memeluk putra tirinya itu dengan penuh kasih sayang. Tentu saja Yo pulang Bun. Dan lihatlah. Sesuai janji Yo pulang dengan membawa calon istri. Bunda Nilam mengalihkan pandangannya terhadap wanita cantik yang berdiri di samping putra sambungnya ini. Kamu. Saya Tisa Tante. Tisa meraih tangan Bunda Nilam kemudian mencium punggung tangan wanita paruh baya tersebut dengan sopan dan santun. Semua itu tak luput dari perhatian Yo. Mata pria itu tak lepas menatap Tisa yang tak hanya cantik tapi juga punya tata krama yang baik. Selamat datang nak. Siapa yang datang? Apa anak nakal itu datang sesuai janjinya? Semua yang ada di sana melihat ke arah sumber suara. Di mana seorang pria parubaya yang masih terlihat tampan meski tak lagi muda. Tubuhnya tinggi gagah dan masih sehat tentunya. Papa, akhirnya kamu pulang juga. Papa Sultan memandang Tisa yang tiba-tiba menunduk. Papa, Yo menyikut pelan Tisa membuat wanita itu segera tersadar. Tisa tersenyum canggung, dia maju dan menyalami Papa Sultan seperti menyalami Bunda Nilam tadi. Ini siapa? Saya Tisa Nol. Om, jawab Tisa gugup. Saat setelah berhadapan dengan Bunda Nilam Tisa merasa lebih baik.
Sikap wanita itu lemah lembut, sangat mirip dengan Aira. Pantas saja nyonyanya punya paras wajah yang cantik dan imut meski punya buntu dua. Ternyata semuanya turunan dari ibunya. Namun, setelah berhadapan dengan papanya Yo, entah mengapa aura horor tiba-tiba hadir. Jangan takut. Papa ini gak galak kok, kata Papa Sultan pada calon menantunya. Pria itu bicara dengan lembut, takut calon istri putranya ini punya rasa takut. Jangan panggil Om sama Tante. Panggil saja Papa sama Bunda, sama seperti Yo. Tisa tersenyum. Dia tak menyangka kalau seperti inilah respon kedua orang Yo. Ternyata mereka baik, tidak seperti keluarga Elvan yang secara terang-terangan tak suka padanya. 90. Kamu pasti capek, sekarang ikut Bunda yuk. Kamu harus istirahat. Apalagi ini hari sudah mulai petang. Tisa menoleh ke arah Yo, pria itu mengangguk seakan mengizinkan Tisa ikut bundanya. Seperginya Tisa dan Bunda Nilam. Dia cantik. Sangat cocok denganmu. Yo merasa bangga dengan pujian yang dilontarkan papanya. Lihat dong, siapa dulu? Suhu. Dasar anak nakal. Papa, aku. Deder. Deder. Ponsel Yo bergetar pertanda panggilan masuk. Pria itu melihat Andralah yang sedang menelpon. Tunggu sebentar Pak. Yo mulai menerima panggilan telepon dari asistennya itu. Halo. Apa? Kurang ajar. TBC. 91. Dijadikan penebus hutang. Surya dan Cecil masuk ke dalam salah satu tempat di mana seorang pria telah menunggu. Tak dapat dipungkiri, dalam hati Surya sudah ketar-ketir tentang pertemuan ini. Memangnya apa yang ingin Tuan Charlie itu bicarakan Pak? Jangan bilang kalau ini ada kaitannya dengan perusahaan. Surya menoleh, dia tak menjawab apa yang dibicarakan oleh Cecil. Mungkin saja iya. Memangnya apa yang ingin dia bahas? Cecil mendengus. Dia paling benci dengan pria parubaya yang sangat genit itu. Bagaimana kalau nanti pria itu minta yang aneh-aneh? Surya dan Cecil masuk ke dalam klub di mana pria yang membuat janji itu telah menunggu. Di dalam sana, begitu banyak pria dan wanita yang berbaur menjadi satu. Lampu disko menyala bersamaan dengan musik yang memekakan telinga. Selamat malam. Seorang pria berjas hitam rapi menghadang langkah Surya dan Cecil. Maaf, apa Tuan Charlie ada? Apa Anda sudah membuat janji? Sudah, pria itu menggeser memberikan jalan untuk Surya dan Cecil masuk ke dalam ruangan pria yang bernama Charlie itu. Charlie yang tengah menikmati minuman alkoholnya itu medongak. Pria dengan perawakan tinggi serta perut yang buncit itu tersenyum. Selamat malam Tuan Surya yang terhormat. Apa kabar? Keduanya saling berjabat tangan. Charlie melirik Cecil. Wanita itu langsung memalingkan wajah judes. Silahkan duduk. Surya dan Cecil duduk di atas sofa yang telah disediakan. Surya dan Cecil duduk berhadapan dengan Charlie yang saat ini fokus dengan benda bernikotinnya. Maaf, ada apa Tuan menghubungi saya? Tanya Surya dengan penuh penasaran. Jangan bilang tentang hutang yang pernah dia pinjam. Mengingat pria yang berada di hadapannya adalah seorang raja judi serta pemilik klub yang sampai sekarang rahasianya masih tersimpan dengan rapi. Aku dengar dari anak buahku, perusahaanmu diterima bekerja sama dari dua perusahaan Arms Group. Apa itu benar? Dan tak hanya itu saja, aku juga mendengar bahwa banyak perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaanmu. Surya diam, tangannya mengepal. Tahu dari mana pria gendut ini? Pikir Surya. Tentunya kau akan mendapatkan banyak keuntungan kan? Lalu bagaimana dengan hutangmu itu Surya? Surya tampak gelagapan. Ayah kandung Tisa itu melirik Cecil yang cuma diam. Ini semua juga adalah ide gila Cel. Yang namanya bisnis pasti ada untung ruginya. Waktu itu Surya memang sering mengalami kerugian hingga butuh dana yang besar. Entah punya kenalan dari mana, Cecil meminta Surya untuk datang menemui pria yang bernama Charlie itu. Ini sudah lewat waktu tempo Surya. Kapan kau akan bayar uang itu? 92. Tuan,
Tolong beri saya waktu lagi. Saya akan bayar setelah keuntungan itu saya dapatkan. Ucap Surya. Dia hanya butuh waktu sebentar saja, itu pun kalau Charlie mengizinkan. Lagi pula meetingnya belum dilakukan. Setelah meeting dan semua berjalan dengan lancar, tak hanya keuntungan saja yang didapatkan. Tidak ada kesempatan lagi Surya. Sudah berapa kali aku memberimu kesempatan. Cepat bayar uang itu. Atau... Charlie melirik Cecil yang mulai was-was. Tatapan lapar dari Charlie sangat menakutkan. Kau bisa berikan putrimu ini padaku. Dengan begitu, hutangmu lunas, bagaimana? Cecil menatap tajam Surya yang sedang memerhatikannya. Surya diam. Apa katanya tadi? Menggunakan Cecil sebagai alat penebus hutang. Bagaimana? Suara Charlie membuatnya kaget. Tuan, begini. Bisa Tuan. Tapi bukan saya melainkan kakak saya. Bagaimana? Belum juga Surya selesai bicara. Cecil memotong ucapan papa angkatnya itu. Mata Surya melotot, dia tak menyangka kalau Cecil akan mengorbankan Tisa yang tak tahu apa-apa itu ke dalam masalah ini. Surya mencengkram lengan Cecil. Kamu apa-apaan? Bisik Surya di telinga Cecil. Kenapa Pak? Ingat, kalau papa masih mau meminempin perusahaan, turuti kata-kataku. Jangan kira aku mau menjadi alat penebus hutang. Jadi aku ingin Tisalah yang jadi penggantiku. Bagaimana Pak? Tangan Cecil meraba paha Surya, pria itu menatap tangan putri angkatnya yang menjalar kemana-mana. Daripada aku yang melayani pria buncit, apa tidak lebih baik aku melayani papa saja? Bisik Cecil di telinga Surya dengan nada mendayu. Dan pada nyatanya, semua orang sama. Hanya demi sebuah kesenangan yang tak seberapa akhirnya Surya rela mengorbankan Tisa, putri kandungnya. Jadi, Charlie kembali bertanya. Ya Tuan, saya masih punya satu putri. Dia bisa Anda bawa nanti sebagai jaminan hutang itu. Charlie tertawa, suaranya menggema di dalam ruangan tersebut. Bagus-bagus. Saya ingin kau bawa anak gadismu itu secepatnya kemari. Titah Charlie dengan tegas. Baik Tuan. Cecil tersenyum puas di balik itu semuanya. Ada gunanya juga kau kembali sebagai anak kandung mereka Tisa. Setelah ini kau akan ikut bersama pria tua ini. Hahaha. 0000000000000000. Surya dan Cecil keluar dari klub setelah berdiskusi matang. Cecil yang memang punya otak licik sejak dulu mampu meyakinkan Surya agar mantap menjadikan Tisa sebagai pengganti penebus hutang perusahaan. Apalagi iming-iming Yeseng ditawarkan Cecil sangat menggiurkan bagi Surya. 93. Terlebih Surya yang tak mau kembali miskin pun jelas mau mengorbankan siapa saja. Namun, tanpa disadari kalau ada seseorang yang telah mengetahui semuanya. Orang itu adalah Andra, asisten Yo yang sifatnya 11-12 dengan pria itu. Apa sih yang Andra tidak tahu? Dia adalah penghuni klub malam, hanya bedanya dia jarang mabuk seperti yang lainnya. Orang-orang yang ada di dalam sana sudah tahu dan kenal siapa itu Yo dan Andra. Tak perlu diragukan lagi, apapun yang mereka perintahkan pasti akan selalu mereka dapatkan. Tuan Yo harus tahu ini. Malam itu Andra langsung menghubungi sang bos yang saat ini sedang berada di negara tetangga. Apa? Kurang ajar. Ya, Tuan. Sejak mereka masuk, saya memang telah menaruh curiga. Maka dari itu saya langsung mencari tahu. Rencana Anda kali ini melenceng Tuan. Surya ingin menjadikan Nona Tisa sebagai jaminan penebus hutang. Agar keuntungan yang dari kerjasamanya dengan Tuan Brian dan Nalendra tetap utuh nanti. Jelas Andra membuat Yo di seberang sana mengepalkan tangan. Andra, besok kau harus cetak undangan pernikahanku dengan Tisa yang akan dilaksanakan minggu depan. Jangan sebut nama mempelainya. Buat nama kedua mempelainya menjadi rahasia agar orang-orang tidak tahu. Dan kau juga harus segera menghubungi pihak WO. Aku ingin pernikahanku dan Tisa digelar dengan sangat mewah. Sementara aku akan menahan Tisa di sini lebih dulu. Tapi Tuan,
apa pernikahan ini tidak terlalu buru-buru? Maksud saya, bukankah pernikahan itu disiapkan paling cepat 1 bulan sebelum acara? Protes Andra pada bosnya. Bayangkan saja, dia sudah pusing dengan perusahaan dan sekarang dia juga yang harus mengurus pernikahan. Yang mau menikah siapa dan yang sibuk juga siapa? Andra, aku rasa mulai besok kau harus siapkan surat resign. Andra menelan salivanya susah payah. Baik tuan, akan saya laksanakan. Tak punya pilihan selain melakukan perintah dari Yo. Bos yang sangat menyebalkan bagi Andra. Tapi gaji dari pria itu sangatlah besar, maka dari itu Andra mampu bertahan. Dan jangan lupa, perintahkan orang untuk mengikuti kegiatan pria sialan itu. Aku tidak mau mereka punya rencana lagi. Baik tuan, akan segera saya laksanakan. Panggilan terputus secara sepihak. Andra menarik nafas panjang. Ada lagi tugas. Andra, sepertinya kali ini staminamu harus lebih. Andra langsung pulang ke apartemennya karena dia sudah tak punya mood lagi. TBC 94. Fitting baju dadakan. Pagi hari yang cerah. Tidur di salah satu kamar yang sangat mewah membuat Tisa tidur nyenyak semalaman. Sebelum dan sesudah bangun dia dilayani oleh pelayan. Diperhatikan sangat baik oleh kedua orang tua Yo. Sikap mereka selain baik juga ramah sekali. Tak ada ucapan sinis atau bahkan yang menyakitkan hati. Tisa keluar dari kamar mandi, kepalanya mengintip dan ternyata para pelayan yang melayaninya tadi sudah pergi. Apakah orang kaya sering diperlakukan seperti itu? Bangun tidur saja harus dilayani. Tapi wajar sih, kan kaya. Gumam Tisa seorang diri. Dia melangkah ke walk-in closet untuk mencari pakaian yang cocok dia pakai hari ini. Pantas saja Yo melarangnya membawa pakaian satupun. Dan ternyata semuanya sudah disiapkan. Tak hanya 1-2 potong pakaian saja, namun berbagai pakaian telah tersedia di sana. Pakaian dalam pun masih baru dan kalau diperkirakan semuanya memang sangat mahal. Tisa tahu kadang dia bekerja di butik, maka dari itu berbagai merek pakaian dia hafal. Astaga, meski aku pegawai butik, aku gak berani make pakaian merek ini. Mehong banget sih. Tapi Tisa tak punya pilihan lain lagi. Memangnya dia mau pakai apa? Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu, Tisa dengan segera menakai pakaiannya dan berlalu untuk membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Tisa cukup terkejut karena yang mengetuk pintu bukanlah pelayan tapi seorang pria yang melamarnya beberapa waktu yang lalu. Sudah siap. Kamu ditunggu untuk sarapan bersama di bawah. Tisa sedikit gugup. Akhir-akhir ini Yo selalu bersikap baik dan manis. Tidak seperti dulu yang selalu datar dan dingin bahkan begitu menyeramkan. Aku sisir rambutku dulu ya. Yo mengangguk tersenyum. Dia tersenyum tipis melihat Tisa yang hanya menyisir rambutnya tanpa memoles wajahnya dengan make up. Padahal di atas meja rias sudah tersedia berbagai make yang siap untuk dipakai. Tapi mau bagaimana lagi, Tisa memang cantik dari lahir, maka dari itu tanpa make up pun akan selalu terlihat cantik. Aku sudah selesai. Ayo. Yo meraih tangan Tisa mengajaknya turun menuju ruang makan di mana kedua orang tuanya telah menunggu sejak tadi. Selamat pagi. Pagi, ayo duduk. Yo menarik kursi mempersilahkan Tisa untuk segera duduk. Di hadapan kedua orang tuanya Yo tanpa malu dan canggung. Ekspresi Papa Sultan dan Bunda Nilam pun tampak biasa saja. 95. Ayo nak sarapan dulu. Tisa mengangguk. Dia memulai sarapannya bersama keluarga pria ini. Di sela-sela sarapan, Yo mengatakan sesuatu hingga membuat Tisa sangat terkejut. Apa? Fitting baju. Lia, minggu depan kita akan menikah. Aku gak mau nunda terlalu lama lagi. Kata Yo dengan keputusan final. Yo belum mengatakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Tapi dia akan bercerita nanti kalau semua telah selesai. Rencana ini sudah Yo bicarakan kepada papa dan bundanya semalam. Meski awalnya Yo sempat dilarang karena ini terlalu dadakan. Tapi Yo tidak mau berlama-lama lagi.
Ini semua demi Tisa, dia yang sebagai calon suami tentu saja akan melakukan yang terbaik. Tapi apa semua itu tidak terlalu cepat, bagaimana bisa kau mempersiapkan semuanya ini? Tisa tak habis pikir dengan Yo. Bagi Tisa ini memang dadakan, tapi tak dapat dipungkiri ada rasa senang dalam hatinya. Akhirnya ada pria yang menseriuskan hubungan ini. Menurutku ini tidak terlalu cepat, bukankah lebih cepat lebih baik? Ya, kan Pak, Bun. Lia sayang. Udah kamu nurut aja. Semua pasti baik-baik aja kok. Untuk masalah orang tua kamu, semua telah diatur. Tisa akhirnya mengangguk pasrah. Dia akan ikut saja, yang penting ini terbaik untuknya. Usai sarapan, Yo benar-benar mengajak Tisa untuk fitting gaun. Rencananya Yo akan memilih gaun dari butik ternama di negara itu. Padahal adiknya adalah desainer, tapi Yo justru lebih memilih membeli pada orang lain. Emang agak aneh Yo ini. Dede Rur, saya sudah sampai tuan. Laksanakan sekarang juga. Andra datang ke rumah Arifin, asisten dari Yo itu bercerita dan memberitahu tentang apa yang rencanakan Surya. Mungkin tuan saya Yo menang kurang sopan karena ingin menikahi Nona Tisa tanpa pamit dan meminta restu lebih dulu pada bapak dan ibu. Tapi semua ini tuan Yo lakukan demi Nona Tisa, Pak. Bu. Tangan Ayumi sampai gemetar mendengar itu. Surya, pria itu tega ingin menjual putrinya demi hutang. Dasar tidak tahu diri. Arifin mengepalkan tangannya kuat. Sejak dulu Surya memang susah ajarannya, Surya memang terkenal lebih nakal daripada dirinya. Susah diatur, terkadang mengekang orang tua. Nak, terima kasih kamu sudah datang dan memberitahu semuanya. Dan untung saja Nak Yo membawa Tisa pergi. Kalau tidak entah apa yang akan terjadi. Ucap Arifin karena merasa tenang masih ada orang yang ingin menyelamatkan putrinya. Kalau Tuan Surya datang, kalian tidak perlu mengatakan apapun. Bilang saja Nona sedang liburan bersama teman-temannya. Kalian tidak perlu berkata apapun, karena Tuan Yo akan memberikan kejutan untuk mereka. 96. Nanti, Arifin mengangguk. Dia akan menurut kali ini. Pria itu tidak akan rela Tisa diperlakukan semena-mena. Sejak kecilnya Tisa, dia dan sang istri yang merawat, dan setelah besar ingin jual. Enak saja. Kalau begitu saya pamit dulu Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andra pamit pulang. Setelah mobil asisten Yo tak terlihat, dan benar saja sebuah mobil lain masuk. Surya dengan penampilannya yang selalu rapi dan angkuh datang. Pria itu datang hanya seorang diri saja. Kak, tanpa mengucapkan salam, Surya masuk begitu saja. Sungguh tak punya sopan dan santun. Kalau bertamu itu ucap salam. Ini rumah kakakku, kenapa harus salam dulu? Arifin tak menjawab, dia menatap sang istri sekilas sebelum duduk. Untuk apa kau kemari? Tanya Arifin tanpa basa-basi. Aku kemari ingin bertemu Tisa. Di butik dia tidak ada, dia pergi dari rumah begitu saja, sangat tidak sopan. Ucap Surya seolah menyalahkan sikap Tisa yang keterlaluan. Dia tidak akan pulang kalau kalian tidak melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Dia itu. Katakan saja ada kau mencari Tisa. Surya menatap kakaknya dengan wajah yang serius.